Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Priyo di Kayekun Channel. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada buku Minnan Nihongo 1. Nah, untuk di video kali ini kita sudah sampai di bab ke-11 ya minasang ya. Buat teman-teman yang ketinggalan dari bab 1, silahkan cek video saya sebelum-sebelumnya minasang. Karena disitu sudah saya jelaskan nih dari bab 1 sampai bab 10. Nah, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 11 ya minasang ya. Seperti biasa, setelah saya nanti menjelaskan pola kalimat, nanti juga akan saya share kosakata-kosakata yang ada di bab 11 ini minasang. Jadi tonton sampai akhir video ya minasang ya. Nah, tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke materinya. Nah, ada apa aja sih di pola kalimat Minnan Nihongo bab 11 ini? Nah, yang pertama adalah cara menghitung jumlah ya minasang ya. Jadi di dalam bahasa Jepang itu ada aturan ya minasang ya terkait cara menghitung jumlah atau terkait angka ya minasang ya. Yang pertama adalah penggunaan hitotsu, futatsu, mitsu sampai to. Kalau misalkan hitotsu itu artinya 1 buah, futatsu 2 buah, mitsu 3 buah, lalu yang terakhir itu to itu 10 buah ya minasang. Nah, pola menghitung ini adalah yang paling umum digunakan. Biasanya dipakai untuk menghitung benda. Untuk 11 dan seterusnya dihitung menggunakan nomor itu sendiri. Misalkan 11 buah ya berarti juichi gitu ya misalnya ya, juichi, juni dan seterusnya. Tapi kalau misalkan 1 sampai 10 itu spesial minasang. Nanti di kosakata akan saya share juga untuk dari 1 sampai 10-nya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk tonton video sampai akhir ya minasang ya. Yang kedua adalah kata bantu bilangan minasang. Nah, sama seperti bahasa Indonesia ya. Pada saat menghitung benda itu menunjukkan jumlah benda, satuan atau kata bantu bilangannya diletakkan setelah angka. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia misalkan lembar ya, 1 lembar. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu di dalam bahasa Jepang itu sama minasang dengan aturan seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan satuan bilangannya ya diletakkan setelah angkanya minasang ya. Seperti itu, sama dengan bahasa Indonesia. Jadi gampang ya buat diingat. Lanjut, nah kata bantu bilangan ada apa aja sih? Berikut adalah beberapa kata bantu bilangan dalam bahasa Jepang. Ini cuma sampelnya aja minasang ya. Sebenarnya kata bantu bilangannya itu lebih banyak lagi. Nah, cuma di sini saya akan menampilkan beberapa aja minasang. Jadi ingat baik-baik ya minasang ya. Yang pertama adalah nani-nani nin. Nani-nani nin. Ingat ya minasang ya. Ini itu kanji orang ya minasang ya. Jadi ini adalah untuk menghitung orang atau untuk menyebutkan jumlah orang ya. Untuk menghitung jumlah orang, nah misalnya untuk menghitung jumlah orang itu adalah diikutin dengan nin. Tetapi untuk 1 orang atau 2 orang itu penyebutannya spesial. Kalau misalkan 1 orang itu alias sendiri ya misalnya ya, itu penyebutannya jadi hitori. Kalau 2 orang futari atau berdua. Jadi bukan ichinin, bukan nining, tapi hitori futari. 3 dan seterusnya itu mengikuti angkanya ya minasang ya. Kalau misalkan 3 orang ya berarti sanin, 4 orang yonin, 15 orang juga nin, seperti itu minasang. Lanjut, itu nani-nani dai. Untuk apa sih untuk dai ini? Untuk mesin, kendaraan dan lain-lain. Jadi misalkan benda-benda besar ya minasang, benda-benda yang gede itu menghitungnya satuannya pakai dai. Jadi misalkan 1 mesin ya berarti ya ichidai, nidai, sandai, begitu ya minasang. Lalu yang selanjutnya adalah mai ya, nani-nani mai. Nah, mai ini digunakan untuk benda-benda tipis ya, seperti kertas, baju dan lain-lain. Kain ya. Nah, itu pakainya mai. Mai itu artinya lembar ya minasang ya. Berarti ichimai, nimai, samai. Nah, itu berarti 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, seperti itu minasang. Kai, nah nani kai itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti kali ya. Misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali berarti ikai, nikai, sangkai, yongkai. Seperti itu minasang ya, sangat mudah sekali minasang. Next yaitu penggunaan kata keterangan bilangan. Maksudnya apa sih?
adalah ketika jumlah benda diikuti dengan kata bantu bilangan minasang. Biasanya diletakkan tepat sebelum kata kerja. Tetapi untuk kata bantu bilangan waktu bisa diletakkan di mana aja. Jadi selain kata bantu bilangan waktu itu biasanya diletakkan sebelum kata kerjanya ya minasang ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ringo itsusu kaimashita. Ringo itsusu kaimashita. Nah, jadi kata kerja kan kaimashita ya, kaimas. Nah, sebelum kaimas itu ada kata keterangan bilangan yaitu itsusu, artinya 5 buah. Jadi artinya adalah saya sudah membeli apel sebanyak 5 buah. Seperti itu. Itsusu itu 5 buah ya. Jadi untuk penggunaan atau penyebutan kata keterangan bilangannya adalah sebelum kata kerjanya minasang. Lalu untuk contoh kalimat yang selanjutnya adalah kono kaisa ni gaikokujin ga futari imasu. Kono kaisa ni gaikokujin ga futari imasu. Nah, kata kerjanya adalah imas. Lalu sebelum imas itu kata keterangan bilangannya minasang. Kata keterangan bilangannya apa? Adalah nin ya. Futari. Futari itu 2 orang ya. Di perusahaan ini ada orang asing 2 orang. Seperti itu ya minasang ya. Untuk penggunaan kata keterangan bilangan. Jika minasang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar minasang. Lanjut. Selanjutnya adalah kata tanya ya minasang. Kata tanya. Ada beberapa kata untuk menanyakan jumlah bilangan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ikutsu. Ikutsu digunakan untuk menanyakan benda yang dihitung dengan hitotsu, futatsu, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu berapa buah ya minasang ya. Contoh kalimat adalah Ringo ikutsu kaimashita ka. Ringo ikutsu kaimashita ka artinya adalah Anda membeli apel berapa buah. Nah, jadi ikutsu ini diartikan berapa buah. Ringo ikutsu kaimashita ka. Anda membeli apel berapa buah? Jawabannya adalah seperti contoh kalimat yang sebelumnya. Ringo itsusu kaimashita. Saya membeli apel 5 buah. Nah, jawabannya seperti ini bisa nih. Itsusu kaimashita. Saya membeli sebanyak 5 buah, ya. Nah, yang selanjutnya adalah nan ya minasang ya. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelum-sebelumnya, nan itu artinya apa ya minasang? Dipakai untuk menanyakan berapa banyak jumlahnya. Contohnya seperti ini nih contoh kalimatnya. Kono kaisa ni gaikokujin ga nanin imasu ka? Kono kaisa ni gaikokujin ga nanin imasu ka? Artinya adalah di perusahaan ini ada berapa jumlah orang asing. Nah, di mana naning ini diartikan adalah berapa jumlah orang ya. Naning imasu ka, ada berapa jumlah orang gitu ya. Bisa dijawab seperti ini, futari imas. Ingat ya, kalau misalkan dia 2 orang itu artinya penyebutannya adalah futari. Kalau misalkan 3 dan seterusnya itu bisa mengikuti angkanya ya minasang ya. Mengikuti angkanya diikuti dengan ning. Ada 2 orang. Seperti itu ya minasang. Lanjut, yaitu untuk kata tanya selanjutnya adalah donokurai. Dipakai untuk menanyakan jangka waktu minasang. Contoh kalimatnya seperti ini. Donokurai kono kaisa de hatarakimasu ka? Donokurai kono kaisa de hatarakimasu ka? Berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini? Nah, jadi donokurai ini digunakan untuk menanyakan jangka waktu, di mana di kalimat ini adalah si pembicara menanyakan berapa jangka waktu Anda bekerja di perusahaan ini. Jadi diartikannya adalah berapa lama Anda bekerja di perusahaan ini. Donokurai kono kaisa de hatarakimasu ka? Bisa jawab seperti ini. 3 年間 gurai desu. 3 年間 gurai desu. Sudah sekitar 3 tahun. Seperti itu ya minasang. Nah, gurai. Gurai bisa berarti kira-kira, sekitar, atau kurang lebih. Seperti itu ya minasang ya. Jadi kalau misalkan di sini saya artikan sudah sekitar 3 tahun. Jadi bisa juga diartikan kira-kira 3 tahun. Bisa juga kurang lebih 3 tahun. Seperti itu ya minasang ya. Lanjut. Untuk pola kalimat yang kedua adalah kata keterangan bilangan, di mana kata keterangan bilangannya itu
periode diikutin partikel ni, nani kai diikutin dengan kata kerja. Dipakai untuk menyatakan frekuensi atau banyaknya atau jumlahnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Isukang ni sumato gokai ni honge ikimasu. Isukang ni sumato gokai ni honge ikimasu. Nah, kata keterangan bilangannya adalah isukang, lalu diikuti dengan partikel ni ya. Nani kai, gokai. Nah, kan? Jadi pola kalimatnya seperti itu. Artinya adalah saya dengan istri pergi ke Jepang dalam seminggu sebanyak 5 kali. Isukang ni dalam seminggu ya. Isukang ni sumato gokai nihon e ikimasu. Saya dengan istri pergi ke Jepang dalam seminggu sebanyak 5 kali. Seperti itu minasang untuk penggunaan pola kalimat yang ini. Kita lanjut. Untuk pola kalimat yang selanjutnya adalah kata keterangan bilangan dake atau kata benda dake. Dake itu kalau misalkan diartikan di dalam bahasa Indonesia itu berarti hanya. Ya minasang ya, dake itu hanya. Contoh kalimatnya seperti ini ya. Kono kaisa ni gaikokujin ga futari dake imasu. Nah, jadi gampang minasang, kalau misalkan futari itu kan artinya 2 orang ya. Dake itu hanya. Jadi hanya 2 orang. Imas itu ada, berarti hanya ada 2 orang ya. Di perusahaan ini orang asingnya hanya ada 2 orang. Seperti itu ya minasang ya. Untuk pola kalimat di Minano Nihongo bab 11 ini minasang. Jadi emang sedikit aja minasang ya. Kalau misalkan di bab 11 ini kita cuma belajar mengenai penyebutan angka, cara menghitung angka, cara penggunaan pola kalimat yang berhubungan dengan angka ya minasang. Untuk selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng kosakata apa aja yang ada di bab 11 ini ya minasang. Nah, berikut adalah kosakata yang ada di buku Minano Nihongo 1 bab 11. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke kosakata yang pertama. Yang pertama adalah ringo, artinya apel. Mikang, jeruk. Sandwich, sandwich atau roti lapis. Kare rice, nasi kare. Ice cream, es krim. Hagaki, kartu pos. Airmail, pos udara. Irashaimase, selamat datang. Sorekara, setelah itu. Australia, kakarimas, memakan ya, dimana memakannya itu memakan waktu. Hitots, 1 buah untuk satuan barang. Futatsu, 2 buah untuk satuan barang. Mitsu, 3 buah. Yotsu, 4 buah. Itsusu, 5 buah. Mutsu, 6 buah. Nanatsu, 7 buah. Yatsu, 8 buah. Kokonotsu, 9 buah. Nah, untuk 10 buah itu to ya minasang ya. Di sini saya lupa untuk memasukkan 10 buah. Jadi ingat-ingat minasang kalau untuk 10 buah itu to. Next untuk kosakata yang ini adalah dibacanya ani. Kakak laki-laki untuk diri sendiri ya, berarti kakak kandung. Ane, kakak perempuan untuk diri sendiri, kakak perempuan kandung. Ototo, adik laki-laki sendiri atau adik laki-laki kandung. Imoto, adik perempuan sendiri atau adik perempuan kandung. Hitori, sendirian. Futari, berdua. Sanning, 3 orang. Nani ning, titik-titik orang. Nani dai, titik-titik buah. Nah, dimana untuk satuan dai itu biasanya digunakan untuk menghitung barang-barang gede ya. Contohnya seperti mesin, mobil, robot. Nah, pakainya dai.
Nani mai, lembar atau helai. Nani kai, titik-titik kali. Nani jikang, titik-titik jam. Nani sukang, titik-titik minggu. Nani kagetsu, nani titik-titik bulan. Nani ikkagetsu, 1 bulan. Bukan nani anjir. Ikkagetsu, 1 bulan. Ichigatsu, Januari. Kite, perangko. Futo, amplop. Sokutatsu, surat kilat. Kakitome, surat tercatat. Funabing, pos laut. Ryoshin, orang tua. Kyodai, saudara. Oni-san, kakak laki-laki orang lain. Ane-san, kakak perempuan orang lain. Ototo-san, adik laki-laki orang lain. Imoto-san, adik perempuan orang lain. Gaikoku, luar negeri. Zenbu, semuanya. Hai, kurang lebih seperti itu aja minasang untuk kumpulan kosakata-kosakata yang ada di buku Minna no Nihongo 1 bab ke-11. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar ya pola kalimat dan kosakata-kosakatanya yang ada di buku Minna no Nihongo bab 11 minasang. Jadi misalkan minasang ada pertanyaan atau hal yang kurang paham atau dari penjelasan saya itu kecepatan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan misalkan minasang itu suka dengan video ini, silahkan like dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan apa yang telah dipelajari di video ini ya minasang ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sebagai dukungan kalian kepada channel ini ya minasang ya. Hai, kurang lebihnya seperti itu aja, kurang lebihnya seperti itu aja minasang ya. Mite korete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.